CCA sendiri baru masuk radar saya setelah CCA CRA. Apakah CCA Lyra ini bisa mencuri perhatian? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable atau desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. CCA kali ini hadir dengan konsep konstelasi bintang. Lyra ada di hadapan kita, yang menggunakan single dynamic driver, jadi tentunya aman dari gimmick-gimmick driver, dan dipasarkan di angka 299 ribuan. Kalian juga bisa cek link di bawah ya. Link di bawah itu adalah link pembelian di mana kalian bisa gunakan juga kupon yaitu No Dignity untuk mendapatkan potongan harga sebesar 50.000, di mana kalian juga bisa nambah dengan kupon dari Tokopedia. Jadi bisa double diskon. Sangat menarik kan tentu saja. Selanjutnya kita bahas packaging dari CCA Lyra ini. Packaging dari CCA Lyra kita pernah bahas di video unboxing terpisah sebelumnya. Jadi kalian bisa cek aja di video unboxing kita sebelumnya. Dan secara umum untuk packaging dari CCA Lyra kami berikan skor B. Selanjutnya kita bahas build quality dari CCA Lyra. Untuk build quality dari CCA Lyra sendiri menggunakan plastik transparan, jadi bisa kelihatan isi dalamnya. Kalian bisa lihat di sini. Isi dalam drivernya bisa kelihatan. Dia memiliki nozzle yang tidak terlalu panjang dan berbahan metal. Ini suatu yang spesial karena bahannya metal, biasanya bahannya plastik. Kalau ESX sendiri kemarin plastik. Untuk diameternya sendiri adalah 4 mm, jadi tidak terlalu panjang juga dan tidak terlalu besar. Jadi bisa fit dengan berbagai macam air tips. Selain itu kita lihat faceplate-nya ini. Menurut saya faceplate-nya ya biasa aja sih, tapi kalau digambar memang sedikit dilebay-lebaykan biar kelihatan wow, tapi menurut saya agak biasa aja sih kalau dilihat langsung gini, biasa aja sih ya, kayaknya tekstur-tekstur kacanya gitu. Ya mungkin ada estetik-estetiknya lah, karena memang temanya kan tema-tema bintang gitu. Ban faceplate-nya sendiri berbahan plastik semua, tidak ada bahan metal sama sekali. Nah untuk kabelnya ini tipe C 0,75 mm dengan air hook yang preform transparan seperti ini. Untuk kabelnya sendiri adalah single line OFC dengan mix satu tombol di bagian kanan kabelnya, serta ada splitter standar kas kaset dan kabel bawahnya dua line seperti ini. Untuk jacknya sendiri L-shape, gold plated. Secara build quality mungkin secara kosmetik CCA Lyra ini salah satu yang oke banget untuk desainnya, tapi secara build menurut saya biasa aja dan kami berikan skor B- untuk build quality. Masih kalah dibandingkan kaset ESX yang pernah kita review sebelumnya. Selanjutnya kita bahas fitting dari CCA Lyra ini. Fitting dari CCA Lyra tidak berbeda dari kaset pada umumnya, tapi akan saya bahas sedikit yang berbeda dari fitting kaset-kaset pada umumnya, yaitu tonjolan di bagian atas sini. Jadi ada tonjolan di bagian atas sini, ada kayak siripnya di bagian atas di sini. Jadi itu perlu kalian perhatikan karena mungkin nggak semua orang bakal fit dengan hal tersebut karena ada tonjolan di bagian atasnya. Berbeda dengan CCA CRA yang flat aja, ini ada tonjolan di bagian atasnya. Selain itu untuk pemakaian sendiri adalah over ear, regular fit, kenyamanan, kekedapan, fitting, grip, semuanya menurut saya sangat baik, tidak bermasalah sama sekali. Dan kami berikan skor amin untuk fittingnya. Terlepas dari hal yang membedakannya yaitu fin di bagian atas atau sirip di bagian atas ini yang perlu kalian perhatikan. Selain itu nggak ada masalah sih. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini bisa dikategorikan U-shape suaranya, dan ini sedikit lebih netral dibandingkan kaset-kaset pada umumnya. Dan ada sedikit emphasize atau boost di bagian bass, dan juga 8K-nya untuk pindah gain. Dan in-ear monitor ini tidak berat untuk di-drive menggunakan smartphone yang kalian punya juga. Untuk bagian bass, mungkin kalian sudah skeptis dengan bassnya. No, ini bass yang menurut saya agak sedikit menarik jika dibandingkan kaset pada umumnya. Memang bassnya ini bisa tergolong cukup besar, impactful, punch-nya cukup dalam, cukup terasa tekstur dari dynamic drivernya, tapi masih terkontrol. Ini hal yang mungkin agak sedikit berbeda dari kaset-kaset pada umumnya, di mana bassnya ini cukup terkontrol di CCA Lyra ini, walaupun cukup besar. Untuk lagu-lagu ngebut sendiri, bass dari in-ear monitor satu ini menurut saya ada sedikit decay-nya, jadi bukan yang gesit banget, tapi ya oke lah, untuk lagu-lagu pada umumnya tidak ada masalah sama sekali. Untuk bass set yang akut sekalipun mungkin in-ear monitor ini akan masuk pop, EDM, mungkin akan oke-oke aja di in-ear monitor satu ini.
Jadi bass yang tentu saja generator uang ini tentu saja tidak akan dikorbankan oleh KZ ataupun CCA sekalipun. Karena bass ini adalah hal yang paling menjual atau salah satu faktor tonalitas yang menurut saya paling menjual dibandingkan mid ataupun treble. Untuk bagian midnya ini posisinya agak sedikit mundur jika dibandingkan dengan bassnya. Midnya sendiri terkesan netral dan agak sedikit tipis menurut saya. Male vokalnya sendiri memiliki artikulasi yang jelas, transparan, walaupun agak sedikit tipis bodinya. Untuk female vokalnya agak sedikit berbeda, di mana dia female vokalnya ini terkesan cukup lepas dan ada kesan bright-nya. Dan minimal shouty dari in-ear monitor satu ini. Jadi kalau kalian merasa in-ear monitor satu ini shouty, kalian bisa coba switch AirTips-nya, karena itu akan sangat membantu untuk mengurangi shouty-nya. Selain itu, presentasi instrumennya ini bisa dikategorikan lively, jadi jauh banget dari kesan yang relaxing, yang smooth. Ini lively banget in-ear monitor satu ini. Mengingatkan saya pada CCA CRA tapi dengan eksekusi yang berbeda. Untuk bagian treble-nya ini salah satu yang cukup maknyus, yaitu treble-nya ini pas banget. Memberikan kesan tekstur string yang dapat, tapi masih dalam kategori yang terkontrol. Walaupun memang kalau kita nitpicking sedikit, mungkin teksturnya agak sedikit metalik untuk bagian treble-nya. Bukan yang organik atau neutral banget, tapi kuantitinya ini sudah sangat-sangat pas banget untuk sebuah in-ear monitor budget lah saya bilang. Untuk detail dan airy-nya menurut saya juga cukup oke in-ear monitor satu ini. Dan secara tonalitas kami berikan skor B+ untuk in-ear monitor CCA Lyra ini. Tonalitas yang menurut saya cukup balance dan membuat saya wow terhadap CCA. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari CCA ini. CCA ini memiliki arah suara yang lively dan juga balance. Selanjutnya kita bahas timbre dari in-ear monitor satu ini. Timbernya ini menurut saya cukup oke walaupun bukan yang ternatural. Karena kalau kita mengharapkan timbre yang natural itu harganya cukup mahal lah kalau kita bilang. Dan in-ear monitor budget tentu saja ya itu harus kalian korbankan juga sih. Untuk soundstage-nya ini memang agak terkesan lebar, ada kesan sedikit depth-nya walaupun agak sedikit pendek untuk soundstage-nya. Untuk detailnya bisa dikategorikan cukup baik, dia memiliki micro detail yang dihasilkan sangat baik dan cukup forward. Selain itu juga clarity-nya juga cukup oke untuk in-ear monitor satu ini. Jadi tidak ada kesan butek sama sekali di in-ear monitor satu ini. Separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup oke, dipisah-pisahkan, lalu imagingnya ini agak sedikit kurang, layernya agak sedikit kurang menurut saya, lalu positioningnya ini cukup oke, walaupun bukan yang super pinpoint banget, tapi cukup oke lah. Dan kami berikan skor B untuk teknikalitas dari CCA Lyra ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini yaitu packagingnya. Tolonglah digantilah packagingnya. Jangan sama dengan KZ. Jadi saya buka ini semua deja vu semua sih. Jadi KZ, CCA, QKZ semua bukanya sama, feel-nya sama, isinya juga sama. Bikinlah sesuatu yang berbeda. Pro-nya, in-ear monitor satu ini memiliki tonal balance yang menurut saya sangat baik di kelas budget. Sangat baik. Apalagi kita mengingat CCA, KZ itu biasanya tonal balance-nya agak kacau balau. Tapi CCA Lyra ini membuktikan sesuatu yang berbeda, di mana perusahaan-perusahaan KZ dan CCA ini sebenarnya bisa melakukan tuning yang benar. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Ini merupakan salah satu streak lagi selain CCA CRA. Jadi ini streak kedua yaitu CCA Lyra. Selanjutnya akan kita bandingkan CCA Lyra ini dibandingkan dengan CCA CRA. Kita akan bandingkan CCA CRA ini dengan CCA Lyra. Mungkin kalau kita bilang secara fisik sedikit lebih ramping di Lyra ini dibandingkan CRA. CRA ini kita lihat di sini agak sedikit lebih lebar, terutama bagian faceplate-nya. Dan kalau kita lihat bagian dalam di sini ada tonjolan, di sini flat aja. Jadi itu hal yang membedakan juga. Kita bisa lihat dari samping seperti ini. Jadi ada sedikit tonjolan di CCA Lyra ini. Kalau untuk housingnya sendiri sama-sama ini smoky black, ini crystal clear untuk housingnya. Jadi bisa melihat isi dari drivernya. Untuk bagian bass sendiri, quantity ya kita bilang lebih impactful dan deep di Lyra ini dibandingkan CRA. Untuk CRA sendiri lebih cepat dan sedikit lebih extend di bagian sub bass-nya. Untuk mid sendiri kita bilang lebih mundur di CRA dan tidak setebal di Lyra. Midnya sendiri juga somehow lebih clean dan less offensive di CRA ini. Dan lebih terkesan netral di Lyra dan lebih terkesan V-shape di CRA ini. Midnya ini memang bukan tipe yang tebal, las, ataupun buttery smooth banget. Kedua, in-ear monitor ini memiliki mid yang memang kita bilang kategorinya lively.
Untuk treble-nya sendiri CRA ini lebih jelas dengan kesan resolusi yang lebih baik, sedangkan di Lyra ini sedikit lebih mundur untuk treble-nya. Namun di CRA ini treble-nya juga sangat terkontrol, walaupun sedikit terkesan bright tapi memberikan tekstur yang bagus. CA kali ini sudah sangat keren banget sih untuk mengeksekusi in-ear monitor, dimana kedua in-ear monitor ini merupakan bukti lah bahwa CCA ini bisa melakukan tuningan yang oke banget. Kesimpulan, mungkin banyak in-ear monitor Zero, Tangjim Zero, Salnote Zero yang menutupi spotlight dari in-ear monitor brand KZ ataupun CCA. Padahal in-ear monitor KZ dan CCA sudah banyak berbenah, salah satunya CCA Lyra ini. Dan in-ear monitor satu ini adalah bukti salah satu in-ear monitor yang oke banget menurut saya. Dan kalau kalian tertarik bisa coba link di bawah juga ya, dan ada kuponnya yang bisa kalian gunakan. Kalau kalian ada pertanyaan seputar CCA Lyra ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dealing pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!